Perkenalkan, nama saya Misal Silagan. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga DP21. Saya akan menjelaskan ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat 3 yang khusus dan umumnya. Pada belajar tingkat pertama, guru mempunyai tugas yang berat untuk memperkenalkan kepada peserta didik sesuatu yang baru dan berusaha untuk mengendalikan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menguasai hal-hal yang baru dan batas-batas tertentu. Pada tingkat yang kedua, guru bertugas untuk menambah dan memperhalus keterampilan peserta didik. Fase ini merupakan fase perantara antara transisi yang menentukan prestasi tinggi seseorang. Pada fase belajar motorik tingkat 3, guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Gerakan yang dituntut untuk menjelaskan suatu tugas dapat dilakukan tanpa merasa ada keraguan. Untuk seseorang yang berada pada belajar tingkat 3 dalam mengambil atau merubah keputusan dalam waktu yang cukup cepat, kemampuan yang cukup tinggi untuk mentransfer keterampilan yang telah dikuasainya merupakan hasil perbaikan yang didapatnya melalui peningkatan dalam berbagai aspek, antara lain: 1. Perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi. Kedua, perbaikan peran analisator kinestik, sehingga ia mampu mengendalikan dan mengatur impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perbaikan fungsi dan peran indera penerima informasi. Yang keempat, perbaikan dalam pengolahan informasi yang diterima. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat 3. 1. Terbentuknya kemampuan otomatisasi, yaitu kemampuan otomatisasi merupakan tingkat kemampuan yang tinggi dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga. Sebagai contoh konkretnya, misalnya gerakan ayunan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. 2. Bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Misalnya dalam melaksanakan lompat jauh, seseorang akan melaksanakan gerakan awal, gerakan menolak, gerakan melayang, dan gerakan mendarat. 3. Irama gerakan. Berkaitan dengan irama gerakan, maka bentuk kerja yang diperlihatkan dalam pelaksanaan gerakan fase ketiga ini terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerak-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian lengan maupun waktu dan tenaga. Kecepatan gerakan, yaitu individu yang belajar pada fase tingkat ketiga mampu melakukan gerak-gerakan yang dituntut dengan cepat. Bahkan situasi dan kondisi memaksa dia mampu melakukan perubahan-perubahan bentuk gerakan dengan cepat.